kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas tentang materi pertidaksamaan di matematika. Nah, sebelum itu kita kenali terlebih dahulu simbol-simbol ataupun bentuk-bentuknya ya. Jadi yang pertama, kalau ada garis bilangan lalu bulatnya tidak penuh, ini menunjukkan bahwa tidak memenuhi, dan tandanya itu tanda tanpa sama dengan. Misalkan seperti ini atau seperti ini. Tapi kalau misalkan bulatnya penuh, artinya ini memenuhi dan tandanya ada sama dengan. Contohnya seperti ini atau seperti ini. Nah, selanjutnya kalian harus paham dalam membaca tanda. Misalkan X lebih besar daripada A. Nah, kalau kalian gambarkan ke dalam garis bilangan, di sini adalah A. Lalu karena ini tidak ada sama dengan, berarti bulat tidak penuh. Kemudian X-nya kan lebih dari A ya, berarti diarsir yang area kanan. Seperti ini. Kemudian kalau X kurang dari A, berarti yang diarsir adalah yang kiri. Kalau X-nya di antara A sampai B, maka anggaplah ini adalah A, di sini adalah B, kemudian X-nya berada di tengah-tengah seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan tandanya adalah X lebih besar sama dengan A, berarti nanti ini bulat penuh, A yang diarsir tetap yang kanan. Nah, nanti bedanya hanya di bulatan penuh aja. Kurang lebih seperti itu ya, sampai situ paham. Selanjutnya di sini ada soal pertidaksamaan linear. Soal 1, misalkan X plus 2 lebih besar sama dengan 5. Nah, kita mau cari X-nya, maka kita tinggal pindah ruas. X lebih besar 5 min 2, maka X lebih besar daripada 3. Kalau kita gambarkan, berarti di sini 3, X lebih besar berarti yang diarsir yang kanan. Maka nanti himpunannya itu adalah X, di mana X lebih besar sama dengan 3 dan X merupakan bilangan real. Nah, ini pembuatan himpunannya. Sampai situ paham ya? Kemudian misalkan soal kedua, 2X min 4 kurang dari 6, maka 2X kurang dari 6 plus 4, jadi 2X kurang dari 10, maka X-nya itu adalah 10 bagi 2, maka X-nya adalah kurang dari 5. Kalau kita buat garis bilangannya, berarti seperti ini. Kurang dari ya, berarti yang diarsir adalah yang sini. Kemudian untuk penulisan himpunannya, berarti X kurang dari 5, X merupakan bilangan real. Selanjutnya untuk soal nomor 3, ini pertidaksamaan pada persamaan kuadrat. Nah, kalau seperti ini kalian harus memfaktorkan untuk mencari X-nya. X-nya kita keluarkan, berarti sisanya lagi adalah X min 1 lebih besar sama dengan 0, berarti nanti dapat X sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan 1, jadi ada dua nilai X. Kemudian yang kita harus lakukan itu adalah melakukan pengujian. Jadi kita buat dulu garis bilangannya, kemudian kita tulis 0 sama 1. Kemudian kita ambil berapapun nilai di area kirinya 0, misalkan minus 10 gitu ya. Minus 10 masukkan ke dalam sini. Masukkan ke dalam sini juga, menggantikan X, berarti kan X min 1 menjadi min 10 min 1, hasilnya adalah minus. Minus dikalikan X yang di depan, minus juga, berarti jadi positif. Artinya nanti di sini areanya positif. Kemudian kita ambil nilai di sini, misalkan 10 positif semua, maka hasilnya juga akan positif ya. Sini positif, positif dikurangi 1 nanti tetap positif ya. Berarti seperti ini. Nah, kemudian berarti otomatis di sininya negatif. Jadi kalau kamu sudah menemukan yang ini positif, maka sebelahnya itu negatif, sebelahnya lagi kembali ke positif.
Setelah itu kita mau ambil yang positif atau negatif, kita cek dulu tandanya. Tandanya kan lebih dari sama dengan 0, artinya bilangan yang positif. Berarti nanti yang kita arsir itu yang nilainya positif, seperti ini. Maka nanti himpunannya itu ada 2, yaitu X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih besar sama dengan 1, dimana X-nya merupakan bilangan real. Selanjutnya, soal nomor 4, kalau ada negatif seperti ini, maka enaknya kan kita ubah menjadi positif ya. Berarti kedua ruas itu kita kalikan dengan negatif 1. Menjadi X kuadrat min 9, kalau dikalikan dengan negatif, tandanya berubah menjadi seperti ini, kebalikannya. Oke, kalau sudah kita bisa faktorkan menjadi X min 3 sama X plus 3 kurang dari sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan minus 3. Selanjutnya kita gambarkan di sini minus 3, di sini 3, lalu kita uji, ambil misalkan minus 10, masukkan ke sini. Minus 10 min 3 hasilnya minus, minus 10 plus 3 hasilnya minus. Berarti di sini nanti minus kali minus positif, di sini negatif, di sini positif. Lalu kita ambil yang kurang dari 0, berarti yang negatif. Berarti nanti yang diarsir yang ini. Maka himpunannya itu adalah X, di mana negatif 3 lebih besar, X-nya itu lebih besar daripada negatif 3, tapi lebih kecil daripada 3. X-nya merupakan bilangan real. Selanjutnya untuk soal nomor 5 seperti ini, pecahan ya bentuknya. Jadi langkah pertama kita uraikan dulu. Kita faktorkan masing-masing menjadi X plus 3 sama X min 3. Kalau yang bawah berarti X min 3 sama X plus 1. Nah, kalau kalian lihat yang ini sama yang ini itu kan sama. Biasanya kalau di tempat yang operasi biasa kan kita bisa coret ya. Tapi khusus untuk pertidaksamaan itu tidak boleh dicoret karena X-nya itu semuanya akan bernilai penting seperti itu. Nah, untuk soal tipe seperti ini kita ubah menjadi 2 bentuk. Jadi ada bagian yang HN, yaitu harga boleh 0 atau himpunan boleh 0 ya. Himpunan boleh 0. Nah, himpunan boleh 0 itu berarti nanti simbolnya bulatan penuh karena dia boleh 0. Nah, kemudian untuk HN itu mengikuti tanda soal. Tanda soal untuk bulatannya. Makanya di sini bulat penuh. Kenapa? Karena di sininya juga bulat penuh. Nah, HN itu hanya berlaku untuk yang atas, untuk pembilang. Kemudian yang kedua ada yang namanya HT, yaitu harga tidak boleh 0. Tidak boleh 0. Jadi dia bulat kosong. Jadi biar nggak termasuk angka 0-nya. Nah, ini khusus untuk penyebut, khusus yang bawah atau penyebut. Sampai situ oke ya. Nah, sekarang kita coba uraikan. Jadi HN-nya itu kan yang atas. Yang atas itu tadi ada X plus 3 sama X min 3. Dia kan boleh 0 ya. Berarti kita sama dengan angka 0 nggak apa-apa. Maka X-nya sama dengan minus 3 atau X-nya sama dengan 3. Kemudian yang HT, harga tidak boleh 0, itu kan yang bawah. Kalau yang bawah tadi X min 3 sama X plus 1. Karena tidak boleh 0 berarti kita tulis lebih besar sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan minus 1. Setelah itu kita buat garis bilangannya. Di sini ada minus 3 yang paling kecil, berarti kita tulis bulatnya bulat penuh ya. Minus 3, ini kita tulis seperti ini. Nah, kemudian di sini ada 3, di sini ada 3. 3-nya ada 2. Berarti yang satu bulat penuh, yang satu bulat kosong. Nah, kalau ada soal seperti itu,
Yang menang itu adalah yang bulat kosong. Jadi bulat kosong kita tulis 3. Nah, tapi karena ada 2, kita kasih garis seperti ini. Jadi kalau ada simbol seperti ini artinya ada nilai X yang sama berulang secara jumlah genap. Maksudnya gimana? Kan jumlahnya ada 2, berarti dia genap. Maka kita tulis seperti itu. Kemudian minus satunya berarti di sini ya, minus 1. Kalau sudah, kita cari titik uji. Misalkan di sini minus 10. Minus 10 masukkan ke dalam persamaan. Persamaannya tadi kita tulis ulang. X kuadrat min 9, X kuadrat min 2X min 3 ya. Misalkan min 10 masukkan ke sini, minus 10 kuadrat berarti positif yang atas, lalu yang bawah minus 10 kuadrat berarti positif, ini juga positif, berarti nanti di sini positif. Terus ambil area sini, misalkan minus 2 masukin ke sini, minus 2 kuadrat berarti 4 hasilnya minus ya, yang atas, yang bawah positif, berarti negatif dibagi positif, negatif. Kemudian yang area sini misalkan berapa? 0 berarti minus, yang bawah 0 minus juga berarti jadi positif. Terus yang kesini 10 misalkan, of course positif ya, berarti seperti ini. Nah, kita ambil yang positif atau negatif, kita cek tandanya itu harus lebih daripada sama dengan 0. Tadi pecahan yang ini itu tandanya lebih besar sama dengan 0, berarti kita ambil yang positif. Maka ambil deh yang positif. Oke, seperti ini. Maka nanti himpunannya X kurang dari sama dengan minus 3 atau X lebih besar daripada minus 1 tanpa sama dengan ya, karena di sini bulat kosong. Kemudian X tidak sama dengan 3 karena nggak boleh 0, maka X bilangan real. Nah, seperti ini. X nya kan lebih dari minus 1, makanya areanya ke kanan, tapi pengecualian minus 3 nya kan nggak boleh, nggak termasuk, jadi kita tulis seperti ini. Sampai situ paham ya?